بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Sadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka siapakah yang mau ingat? Lalu keuntungan apa yang akan diperoleh di akhirat bagi orang-orang yang hafal Al-Quran? Subhanallah, terlalu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilah dan keutamaan orang-orang yang hafal Quran. Orang-orang yang hafal Quran, yang ikhlas dalam hafalannya ya. Saya ulangi, yang ikhlas. Kenapa ada kata-kata yang ikhlas? Karena mungkin ada juga yang kurang ikhlas atau yang tidak ikhlas. Semoga Allah menjadikan kita dan memilih kita orang-orang yang ikhlas menghafal Quran. Keutamaannya banyak sekali. Di antara keutamaan-keutamaan seperti disabdakan oleh junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kenapa? فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada para pembaca-pembacanya. Kalau yang biasa membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nanti surah Al-Ikhlas di hari kiamat akan mencari di mana orang yang selalu membacaku dulu, di mana orang yang selalu mewiridkannya dulu. Dicari. Setelah dapat, maka surah itu, yaitu surah Al-Ikhlas itu, akan memberikan syafaat. Apa bentuk syafaatnya? Pertolongan. Orang lain susah, dia senang. Orang lain menangis, dia ketawa. Orang lain takut, dia gembira. Orang lain kelaparan, dia mendapat makanan. Orang lain kehausan, ia mendapat minuman. Orang lain kepanasan, dia bahkan mendapat naungan dan teduhan. Masya Allah. Itu syafaat. Kalau misalnya dia hafal pula surah Al-Falaq, hafal pula surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Ketiga-tiga surah itu, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, datang memberikan syafaat. Itu baru 3 surah. Bagaimana kalau juz amma 37 surah hafal? Bagaimana kalau dia juga hafal suratul Kahfi? Bagaimana kalau dia juga hafal surah Yasin? Bagaimana kalau Ar-Rahman juga hafal? Bagaimana kalau Al-Waqi'ah juga hafal? Bagaimana kalau As-Sajadah, Al-Muluk, Al-Insan pun hafal? Bagaimana kalau 30 juz dia hafal? Quran akan datang memberi syafaat. Syafaat Quran diterima, pembelaannya dibenarkan. Maka orang yang disyafaati oleh Al-Quran akan terlepaslah daripada segala kesusahan di akhirat. Anak-anak yang hafal Quran, kelak orang tua-tuanya akan dipakaikan mahkota kebesaran pada hari kiamat. Dan ada riwayat, walaupun riwayat ini masih diperselisihkan tentang derajat kesohihannya, seorang anak yang hafal Quran akan dapat memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang masuk neraka. Subhanallah. Dan yang paling besar, nanti orang-orang yang hafal Quran akan dipanggil di hadapan Allah. Allah akan berfirman, baca dengan tartil, sebagaimana biasa engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Dan naiklah. Tempatmu di surga adalah pada akhir setiap ayat yang kamu berhenti membacanya. Ayatnya ada 6.236. Surganya sebanyak itulah. Tingkatannya setinggi itulah. Allahu a'lam. Dan ini berita yang paling menggembirakan. Akan dikumpulkan nanti bersama dengan para nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Akan dikumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Bersemangatlah untuk menghafal, jangan berhenti dan jangan putus asa. Hafal dan hafal. Anda adalah orang yang paling mulia. Sekaya-kaya orang, semulia-mulia manusia adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.